berdiri di atas tanah rawa di daerah Bekasi, Jawa Barat. Keangkeran menyelimuti sebuah bekas pabrik boneka yang telah 10 tahun ditinggalkan. Tertutup debu dan tak lagi berfungsi. Luasnya area pabrik hanya menyisakan ruang kosong. Namun seakan memiliki energi yang tak dapat digambarkan. Setiap sudut yang disinggahi menciptakan perasaan merinding yang menjalari seluruh tubuh. Langit-langit yang telah rusak, serta tumpukan sisa busa yang kotor dan lembab, tak jarang dihinggapi oleh kelelawar yang singgah di kala malam. Kegelapan yang diwarnai oleh sebuah cerita tragis, meninggalnya seorang karyawan di salah satu area pabrik. Memperkuat aura mistis bangunan ini. Konon, sejak saat itu, kerap muncul sosok astral yang menyerupai seorang karyawan pabrik. Serta suara tangis anak kecil. Sebagai momok yang menghantui warga sekitar. Munculnya bau menyengat yang seketika tercium, memperkuat imajinasi kemistisan bangunan ini bagi siapapun yang memasukinya. Siapakah yang kali ini cukup bernyali besar melewatkan tantangan di tengah energi kuat bangunan bekas pabrik boneka ini? Mencurigakan semua seperti biasa. Suara jangkrik masih menemani. Bagaimana reaksi yang timbul saat menghadapi fenomena gaib yang terjadi? Temukan jawabannya di Masih Dunia Lain malam ini. Akankah keberadaan sosok astral di lokasi ini terusik oleh kedatangan peserta uji nyali? Bersama saya, Rudi Kawilarang, kita akan membuktikannya di Masih Dunia Lain. Kita berada di sebuah bangunan yang dibangun pada awal 1980-an dan diresmikan. Ada suara? Sebentar. Barusan ada yang mengetuk dari arah sana. Oke. Ya. Tadi ada suara. Ada suara perempuan. Suara besi di sana. Suara besi tapi mengetuk dari arah sini. Halo, siapapun yang ada di sini yang mungkin tidak terlihat oleh Mas Rudi, tim ataupun saya, bisa mengulang lagi suaranya? Mbak Citra merasakan ada perpindahan energi mungkin di lokasi saat ini? Sebenarnya ada dua titik. Satu paling berat di sebelah sana, Mas. Karena tadi dari waktu sebelum kita mulai memang ada suara perempuan, entah dia sedikit bukan bernyanyi sih, kayak seperti memang area di pojok sana. Area bangunan ini
sangat luas sekali ya. Mungkin dikatakan oleh penjaganya seluas sekitar 1 sampai 1,5 hektar persegi. Luas juga ya Mas ini. Tadi dari arah sebelah sana ada suara langkah kaki. Iya. Dari Jadi sana. sepertinya mereka berusaha untuk menimbulkan suara, menunjukkan keberadaan mereka. Hanya saja pada saat kita datangi, berpindah merekanya. Atau pernah ada sebuah cerita dari lokasi ini? Iya, ada sebuah cerita nyata ya, yang mana penjaga sini mengatakan ada karyawan yang pernah meninggal di lokasi bangunan ini. Kecelakaan, berarti. Wanita, Mas? Iya, wanita. Nah, ini mungkin ini lokasi utama ya, di mana tadinya kalau kita bayangkan ini sebuah mesin-mesin ya, tempat beroperasinya dari bangunan pabrik ini. Mas Rudi, dari tadi saya perhatikan Mas Rudi membawa handycam itu seperti membawa sesuatu yang sangat berat, padahal ini ringan loh Mas. Ini panas. Wih, Dari tadi saya ngerasa memang panas. Ini memang lokasi yang ada di sini auranya, atau memang kita memang sedang merasa terusik yang ada di sini, atau bagaimana Mbak Cita? satu sebenarnya untuk suhu panas seperti yang Mas Rudi rasakan dan mungkin kameranya berasa berat ya Mas ya. Ya, Itu biasanya adalah salah satu indikasi di mana pada saat manusia memasuki tempat yang sangat jarang dimasuki orang, itu gravitasi tarikan antara energi manusia dengan yang ada di sekitarnya itu tarik menarik. Mbak Cita, bisa kita keluar dari ruangan ini? Kenapa? Anda merasakan apa? Agak, iya, saya Dari tangga ya? kurang sehat ini. Iya. Oke, pemirsa bisa dengar ada suara lemparan dan ini tidak mungkin dilakukan oleh tikus ataupun binatang karena seperti dilempar. Assalamualaikum. Kami mendengar ada suara, bisa diulang lagi? Kalau boleh visualisasikan yang melempar tadi sosoknya bukan wanita, makhluk astral laki-laki. Yang tadi kita di atas, yang Mas Rudi sempat bilang kita harus segera bergerak dari sini karena perasaannya tidak enak di sebelah sana. Dan pada saat tangan Mas Rudi panas, itu sebenarnya bergesekan. Ini jadi salah satu contoh Mas Rudi, boneka-boneka yang tidak terpakai lagi di sebuah tempat kosong itu bisa dijadikan alat media makhluk astral untuk tempat tinggal mereka, ataupun mereka bisa menggerakkan. Assalamualaikum. Saya boleh ke arah sini sebentar? Di sini banyak sekali boneka-boneka yang sudah tidak terpakai. Assalamualaikum. Dari Siapa tangga, di sana? Dari tangga langsung barusan. Dari tangga tadi seperti yang gitu. Ini mungkin, maaf, kita tidak bermaksud mengganggu di sini. Permisi. Jadi sosok-sosok boneka-boneka yang pernah dipakai oleh perusahaan ini itu bisa dijadikan tempat tinggal oleh makhluk-makhluk astral. Jadi mereka memasuki ruang-ruang kosong yang berada di boneka-boneka seperti ini, Mas. Baik Mbak Citra, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Inilah lokasi yang tepat yang akan dijadikan sebagai uji nyali di malam hari ini. Kita kembali ke control room dan saya akan menjemput peserta. Siap, Mas. Pemirsa, malam ini kita sudah mendatangkan seorang pria pemberani yang ingin mengikuti uji nyali di masih dunia lain. Mas Yuda, Anda akan mengikuti uji nyali di tempat ini malam hari ini. Bisa Mas Yuda katakan motivasi Anda ingin mengikuti uji nyali ini? Motivasi saya ingin menambah pengetahuan tentang alam dunia ini, karena kan selama ini pemahamannya hanya untuk masalah hal gaib itu sekitar difahami hanya sebagai suatu sejarah yang ahistoris. Baiklah Mas Yuda, untuk itu kita akan mencoba menanyai kepada narasumber. Selamat malam Bapak Sofyan. Bapak Sofyan, ini peserta kita pada malam hari ini. Pak Sofyan bisa menceritakan kepada peserta kita pada malam hari ini
riwayat ataupun sejarah dari bangunan pertama kali ini berdiri? Pada saat itu pabrik ini dibangun pada tahun 87, lalu bangkrut, terus berlanjut dengan pabrik boneka. Di sini juga udah ada penunggunya. Ya banyak juga karyawan saya melihat makhluk halus itu. Dia sering menggoda-goda karyawan kita juga. Terima kasih Pak Sofyan atas penjelasannya mengenai lokasi ini. Silakan kembali. Mas Yuda, setelah kita berdua mendengarkan penjelasan dari Bapak Sofyan, apakah Anda masih ingin melanjutkan uji nyali ini? Iya, saya ingin tetap melanjutkan uji nyali ini. Kalau begitu, saya akan langsung mengantarkan Anda ke lokasi uji nyali sekarang. Baik, terima Silakan. kasih. Mas Yuda, inilah lokasi uji nyali yang akan Anda lalui pada malam hari ini. Saya akan langsung membacakan peraturannya untuk Anda. Di tempat ini, Anda ditugaskan untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di lokasi ini. Uji nyali akan dilaksanakan selama 2 malam. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Di sana, di bawah, samping, dan satu di belakang Anda. Dan kami menyarankan agar Mas Yuda tidak bergerak di luar dari jangkauan kamera kami. Jika ada hal yang Mas Yuda rasakan, bisa langsung Mas Yuda komunikasikan dengan kami. Dan apabila Mas Yuda merasa tidak kuat untuk menghadapinya, silahkan melambaikan tangan ke kamera. Kami akan segera menjemput Anda. Satu lagi, kami menambahkan helm berkamera ini, sehingga kami dapat melihat apa yang Mas Yuda lihat. Bisa dipakai? Kita mendengar suara gong sudah berbunyi. Tanda uji nyali telah dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Terima kasih. Seperti ini wajar bila ada binatang-binatang. Coba saya periksa. Seperti ada di tempat seperti ini wajar bila ada binatang-binatang. Coba saya periksa. Seperti ada benda jatuh, mungkin karena sudah kira-kira tahun 1988 ketika bangunan ini diresmikan. Terdengar seperti benda jatuh, mungkin dari luar pabrik, karena di sekitar sini banyak rumah-rumah penduduk, jadi banyak suara-suara yang seperti benda jatuh gitu.
Selamat malam Mbak Citra. Di sebelah Mbak Citra diperkenalkan ada Bapak Jainal. Malam Pak Jainal. Pak Jainal ini akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Mbak Citra, kita akan membahas interaksi yang terjadi di malam yang pertama. Di awal kita melihat di sini dari menit-menit awal ya sudah terjadi beberapa kali interaksi seperti yang kita alami waktu penelusuran Mbak Citra. Ada beberapa kali benda yang dilempar ke lokasi entah itu di area sebelah mana dari uji nyali ini, tapi terdengar sangat keras sekali. Ini Mbak Citra melihatnya fenomena apa sebetulnya yang terjadi? Seperti yang Mas Rudi rasakan dan juga tim pada saat kita berada di lokasi penelusuran, pada saat kita di satu titik itu selalu ada suara dari arah lain. Dan itu berpindah ke lokasi yang lain. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa hal, tapi kalau yang kita lihat sendiri sebenarnya yang terjadi adalah energi kita ini dengan energi makhluk astral yang berada di sini itu bersinggungan. Pak Jainal, mungkin Pak Jainal dapat menjelaskan suara-suara yang terdengar di ruang kontrol juga ya, kita dengar di sini, itu tercipta karena hal apa Pak Jainal? Kalau saya menganalisa dari hal-hal fenomena gaib, kebetulan pada malam ini seorang uji nyali kita punya energi yang sangat kuat. Jadi pada waktu peserta mempunyai energi yang sangat kuat, itu pasti energi positif itu akan berbenturan dengan energi negatif. Akhirnya menghasilkan suara yang sangat dahsyat, dan apabila energi tersebut juga menghantam kepada orang di lingkungan kita, kalau pas posisinya kita sendiri atau orang lain itu lemah sekali, dia itu pasti akan masuk energi itu. Kembali. Bauannya sangat menyengat, mengganggu penciuman. Ada suara entah mungkin tikus atau kata lain. Karena bangunan ini sudah lama tidak dipakai. Tapi tidak terlihat apapun. Kalau begitu berarti Mbak Citra menekankan ini peserta kita memang memiliki feeling juga yang sangat kuat seperti itu. Kalau feeling saya rasa mungkin tidak, tapi dia merasakan apa yang sedang terjadi, tapi dia coba aplikasikan dengan logika. Jadi seperti dia sebenarnya mencium sangat kuat bau-bauan tajam, Pak. Iya. Bau-bauan tajam itu pada saat saya cek dari sini sebenarnya itu bukan bau dari mana-mana, tapi memang energi makhluk astral yang berusaha menyampaikan interaksi melalui indera penciuman. Pak Jainal, memang ada keterkaitan ya antara energi ataupun bau-bau yang tercipta di lokasi uji nyali. Kalau kita melihat dari di sekitar ruang lingkup di sini ini sangat banyak sebenarnya. Cuman pada waktu ya kembali itu, pada waktu makhluk-makhluk tersebut mau ganggu peserta tersebut karena dia punya energi yang sangat kuat, jadi berbenturan kembali. Bau ruangnya kembali menyengat. Mengganggu penciuman. Beberapa suara benda jatuh coba dipahami sebagai
Baik, Mbak Citra, saya melihat di sini ya, peserta kita nih sangat konsentrasinya sangat fokus sekali. Apakah itu juga yang dilihat Mbak Citra? Ya, ini dari posisi duduknya sendiri ya, bersila dan agak tegak ini sebenarnya ini posisi-posisi yang bisa dilakukan seseorang untuk melakukan meditasi. Olah pernafasan ya. Olah pernafasan. Konsentrasinya cukup fokus sekali ya. Ya. Tidak terpecah kemana-mana kita melihat. Itu dia. Ini adalah salah satu posisi duduk yang bisa melindungi dirinya sendiri secara energi. Oleh karena itu tidak banyak serangan yang langsung ke fisiknya. Angin cukup dingin membuat boneka berputar. Seperti terdengar benda jatuh, sepertinya itu akibat bangunan lama ini tidak dirawat. Di malam pertama uji nyali ini, waktu yang ditentukan sudah berakhir dan saya akan menjemput peserta. Ya. Ya, Anda sudah melampaui waktu yang Oh, sudah pagi. ditentukan pada malam hari. Oh iya, Anda berhasil melewatinya. terima kasih. Mas Yuda, ada beberapa ya yang Mas Yuda dapatkan dan rasakan ataupun alami di lokasi. Yang saya alami bau wangi yang sangat menyengat dan itu mengganggu pernapasan saya lah. Mas Yuda, kita akan membahas apa yang telah Anda alami di malam pertama ini di ruang kontrol nanti. Iya, terima Silakan. kasih. Malam, Mas Yuda, bisa diperkenalkan di sini ada Mbak Citra Prima dari tim Masih Dunia Laut dan Bapak Jainal. Beliau adalah ahli spiritual. Mas Yuda, seperti yang saya katakan kemarin, kita di sini akan membahas apa yang Mas Yuda sudah alami saat uji nyali di malam yang pertama. Di awal-awal Mas Yuda mengalami atau mungkin ada pemikiran seperti apa saat berada di lokasi uji nyali? Saya tidak merasakan adanya hal-hal gaib karena semua fenomena yang terjadi seperti adanya suara itu lebih disebabkan karena bangunan sudah lama tidak dirawat, mungkin ada yang lepas seperti itu. Saya mencoba menggunakan panca indera saya, penglihatan saya tidak mendapatkan penampakan, pendengaran saya hanya mendengar benda jatuh, sedangkan untuk bau-bau wangian mungkin itu sisa dari bahan kimia, seperti itu saja. Kita akan coba mengetahui ya apa pendapat dari Mbak Citra sendiri. Oke. Sebelumnya saya permisi dulu untuk membaca karakter auranya berwarna coklat. Coklat sendiri itu adalah orang-orang yang sangat berpikir logik segala hal dalam keputusan hidup, pemikiran, terusnya juga interaksi dengan di sekitarnya. Nah, dalam kondisi di lokasi uji nyali yang sangat asing, apalagi hari pertama, itu juga kejadian-kejadian suara seperti ada benda bergeser atau benda jatuh dari atas, dari tangga, ataupun bau-bauan, itu sangat wajar terjadi kalau memang diasumsikan itu adalah kejadian alami, mungkin karena tikus atau apapun. Tapi masalahnya yang dialami oleh Mas Yuda ini mencoba mengaplikasikan melalui panca indera biasa. Itu dia. Karena untuk memahami fenomena gaib seperti ini kita membutuhkan rasa dan intuisi. Nah, itu yang jarang terasah dalam kehidupan sehari-hari Mas Yuda. Kalau kemungkinan ini memang terjadi adalah hal-hal alami sendiri, pada saat penelusuran
tim Mas Rudi, saya itu juga mengalami kejadian yang kita berada di satu tempat, itu ada ketukan dari besi yang ketukannya itu sangat berulang kali. Pada saat kita datangi, tiba-tiba diam. Tapi dari arah sebelah mana kita mendengar suara ada tangisan wanita. Kita datangi, diam. Jadi kondisinya di sini setiap orang itu akan mengalami interaksi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, kita akan mempelajari sebentar tentang suara bendanya ya. Kalau Mas Yuda berpikir suara tadi ini yang Mas Yuda bayangkan secara logika, itu suara apa? Itu mungkin suara benda jatuh, entah itu triplek atau kayu yang jatuh ketika memang kita ngeliat kondisi bangunannya sudah mulai lepas-lepas. Nah, Pak Jenal, kalau Pak Jenal sendiri mungkin menjelaskan ke Mas Yuda, suara tadi memang tercipta karena alam atau memang lain hal? Kalau saya melihat, karena sekalipun bangunan ini sudah sangat tua, saya sudah mengecek sorenya, bahkan tim penyelusur juga menyatakan terjadi suara yang gaib-gaib. Kalau dipikir dengan cara logika, seandainya toh ada benda triplek jatuh, ada kayak semacam yang lainnya itu rapuh, itu di situ akan diketemukan. Jadi saya menganalisa inilah yang namanya gaib. Jadi gaib itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Anda mengatakan melihat ada satu boneka yang bergerak di lokasi ini, betul? Apa asumsi Anda mengenai boneka yang bergerak tersebut? Saya tidak mau menjelaskan dengan imajinasi saya. Yang saya lihat adalah ada boneka bergerak, itu bisa disebabkan oleh angin. Nah, Pak Jenal, mungkin Anda bisa menjelaskan di sini. Saudara Yuda ini istilahnya situasi yang mereka itu sangat tenang. Kenapa bisa boneka itu bergoyang, ada suara yang sangat dahsyat bergelegar. Pada waktu dia punya energi yang sangat kuat, energi negatif itu akan masuk, dia akan berbenturan. Nah, pada waktu kembali berbenturan, itu mengenai benda apa saja yang di sekitar luar lingkup itu. Ada yang Mas Yuda mungkin persiapkan di malam kedua uji nyali ini? Saya menyerahkan semua kepada yang maha gaib. Jadi untuk semua fenomena-fenomena yang masuk ke dalam ranah sunatullah, hukum alam, di mana benda yang lebih ada hukum gravitasi bahwa benda akan jatuh ke bawah, ada benda yang sudah tua atau lapuk akan jatuh, itu ya berjalan seperti hukum alam seperti biasa. Baiklah, Mas Yuda, kalau Anda sudah siap, saya akan langsung mengantarkan Anda ke lokasi uji nyali sekarang. Terima kasih Mbak Citra, Pak Jenal atas penjelasannya. Ya, silakan Mas Rudi. Mari. Ya, silakan Mas. Sama seperti di malam pertama, kembali Mas Yuda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang ada di tempat ini saat malam kedua ini. Bisa dipasang? Ya, kita mendengar suara gong sudah berbunyi. Uji nyali ini akan segera dimulai. Saya ucapkan sekali lagi, silahkan beruji nyali. Oke, terima kasih. Tidak terdapat aktivitas
Mbak Citra, Pak Jainal. Kita juga akan kembali membahas fenomena apa yang terjadi di lokasi uji nyali pada malam kedua hari ini. Di awal kita mendengar peserta mengomentari tentang wangi-wangian. Nah, Mbak Citra, ini memang bukan suatu sugesti ya yang dirasakan oleh peserta mengenai wangi-wangian ini? Sama sekali bukan, Mas Rudi, karena memang peserta Mas Yuda ini memang merasakan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Itu kontras sekali ya, tapi memang kondisinya Mas Yuda ini mencoba untuk menetralisirnya dengan logika. Pak Jainal, mengapa wangi-wangian ini kembali timbul di malam kedua ini? Ya, timbulnya wangian tersebut itu kan memang istilahnya ada suatu makhluk yang cukup lama untuk berdomisili di sini. Dengan wangi-wangian itu memang dari energi positif sebenarnya. Tidak ada aktivitas yang mencurigakan, semua seperti biasa, tenang. Suara jangkrik masih menemani. Tempat seperti ini listriknya dimatikan untuk menghindari bahaya kebakaran. Sangat rawan kebakaran, dapat membahayakan warga sekitar. Pak Jainal, suara seperti menangis ini sebetulnya dari jenis apa maksudnya? Kalau dari dalam hal gaib? Saya melihat dengan hal gaib tadi sepintas itu jadi kayak anak bayi itu 2 biji. Pabrik-pabrik di Kabupaten Bekasi mulai ada suara. Coba kita seperti biasa disertai bau wangi parfum produk rumahan. Suara tikus kotak-kotak itu biasa terjadi di rumah atau terima kasih.
pemikiran-pemikiran yang coba diungkapkan oleh peserta kita ini memang tidak seperti lazimnya orang kebanyakan ya. Ya. Nah, di sini kepribadian dari Mas Yuda sendiri memang cukup menarik mungkin menurut Mbak Citra. Karakter yang kuat, realistis, idealis, dan ini sangat logik ini kadangkala justru menghambat seseorang ini untuk mendapatkan wawasan lebih, dan itu pada akhirnya bisa menjadi skeptis. Tapi kalau kondisi Mas Yuda ini selalu bisa bersikap positif, itu tidak akan masalah karena dia bisa mengimbangi masukan-masukan pikirannya sendiri, itu dia. Baiklah Mas Yuda, apa yang Mas Yuda alami di sini akan menjadi tambahan pengalaman. Dan atas keberhasilan Anda melewati uji nyali ini selama 2 malam penuh, maka Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Terima kasih. Namun yang terpenting dari kami semua, kami menyatakan Anda sebagai seorang pria yang benar-benar bernyali besar. Mudah-mudahan. Kami nyatakan selamat kepada Anda. Terima kasih. Kita Mas Yuda ya. Terima kasih. Ya, selamat. Terima kasih, Pak. Mari silakan. Menelusuri keberadaan sosok astral, mempertaruhkan keberanian akan munculnya fenomena gaib, serta setiap interaksi yang terjadi. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya di Masih Dunia Lain.